warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan role play tentang gizi pada balita. Perkenalkan, saya Anita Yulia Rahayu dengan NIM 20113110006 berperan sebagai masyarakat. Saya Angelika Christine Gunawan dengan NIM 20113111005 berperan sebagai ahli gizi. Saya Zan Alfiana dengan NIM 20113111041 berperan sebagai kader. Desa Sukomulyo akan melaksanakan kegiatan advokasi kesehatan tentang gizi pada balita. Para kader pun mempersiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan tersebut. Sebelumnya, para ahli gizi telah melakukan survei. Dan dari hasil survei tersebut, ternyata para kader dan ibu-ibu yang memiliki anak balita masih belum mengetahui gizi yang seimbang untuk anak balitanya. Selain itu, di desa ini juga terjadi beberapa kasus mengenai gizi balita. Kasus yang banyak terjadi yaitu gizi kurang dikarenakan balita tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, maksud dan tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu di sini dan mendatangkan ahli gizi adalah untuk melakukan penyuluhan tentang gizi pada balita. Silakan yang sudah hadir segera duduk agar acara penyuluhan dapat segera dimulai. Karena semua ibu-ibu di Desa Sukomulyo telah hadir, mungkin acara bisa langsung dimulai saja ya. Terima kasih telah menyempatkan hadir di acara penyuluhan pada pagi hari ini. Pada penyuluhan ini akan menjelaskan tentang kesehatan gizi pada balita. Berdasarkan hasil survei dari ahli gizi yang berkunjung ke desa kita, nantinya beliau juga akan memberikan penyuluhan pada kita semua. Selamat datang untuk Ibu Angelika pada penyuluhan pagi hari ini. Sekarang ibu-ibu diharap mendengarkan dengan sesama ya. Untuk nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan ataupun keluhan bisa ditanyakan. Baik, untuk Ibu Angelika, silakan dimulai. Baik, terima kasih untuk Ibu Kader. Saya akan memulai penyuluhan pada pagi hari ini. Ya, saya di sini akan memberikan penyuluhan tentang prinsip gizi untuk anak balita. Balita adalah anak yang menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih, populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Balita adalah anak usia 1-3 tahun atau kelompok pasif. Lalu prasekolah adalah anak usia 3-5 tahun. Untuk pertumbuhan balita, pertumbuhannya tidak secepat masa sebelumnya atau masa bayi. Lalu untuk proporsi tubuh anak balita mulai berubah, pertumbuhan kepala melambat dibanding sebelumnya, tungkai memanjang mendekati bentuk dewasa. Lalu kebutuhan gizi untuk anak balita ada energi, protein, lemak, lalu ada karbohidrat dan juga vitamin dan mineral. Baik, jadi begini Bu, anak saya susah makan, maunya jajan terus, dan minum susu juga tidak mau. Solusinya agar anak saya gizinya tercukupi itu bagaimana ya Bu? Ya baik, apakah mungkin bisa langsung saya jawab sekarang Ibu Kader? Iya Ibu Angelika, silahkan. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anita. Mungkin bisa dicoba untuk memvariasikan makanannya ya Bu, agar lebih menarik dan bisa meningkatkan nafsu makan pada balitanya. Atau bisa juga dengan membentuk makanan tersebut menjadi karakter-karakter yang disukai anak-anak. Bagaimana Ibu Anita? Oh baik Ibu Angelika, tetapi anak saya juga malas makan Bu. Bagaimana ya Bu? Ya, jika anak tersebut masih malas makan, setelah makanan sudah divariasi, Ibu bisa memberikan suplemen untuk menambah nafsu makan pada camilan atau makanan yang akan diberikan kepada anak Ibu. Lalu Ibu juga bisa menemani anaknya
selama proses makan sambil bercerita supaya anaknya bisa nyaman untuk makan makanan tersebut sampai habis. Ya, terima kasih Bu Angelika atas sarannya. Nanti setelah penyuluhan nanti akan saya terapkan ke anak saya. Mungkin apakah boleh bertanya lagi, Bu? Ya, Bu, silahkan. Baik, jadi begini, Bu. Salah satu anak dari tetangga saya badannya itu sangat kurus. Kenapa ya, Bu? Dan tetangga saya tersebut juga tergolong kurang dalam faktor ekonomi. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya untuk faktor ekonomi itu bukan salah satu alasan kita ya untuk tidak memenuhi gizi pada anak-anak. Nah, jadi yang terpenting ibu sudah berusaha maksimal untuk memenuhi nutrisi pada anak ibu, seperti karbohidrat, protein, dan berbagai zat gizi lainnya. Lalu untuk mengatasinya, ibu dari anak tersebut bisa memvariasikan makanannya terlebih dahulu, atau bisa juga diselingi buah-buahan sebelum dan sesudah makan. Dan juga jangan memaksakan anak untuk makan dalam porsi yang besar ya Bu. Lebih baik sedikit-sedikit saja tetapi sering. Baik, terima kasih banyak Bu Angel. Nanti informasinya akan saya sampaikan kepada tetangga saya. Bu Angel, saya juga mau bertanya. Anak saya juga lebih suka jajan di warung, tidak mau makan sayur, terus kalau di rumah susah tidur siang. Hanya suka nonton TV. Bagaimana ya untuk solusinya? Ya, baik Ibu Sihan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengatasi anak seperti itu, Ibu bisa memberikan perhatian yang lebih lagi, kemudian memperhatikan anaknya agar asupan gizinya juga dapat terpenuhi dengan baik. Lalu untuk masalah susah tidur siang, Ibu bisa mencoba dengan menemani anaknya saat tidur siang dengan membacakan cerita pengantar tidur yang disukai anak Ibu. Jadi, Ibu tidak hanya menyuruh anak Ibu untuk tidur siang saja. Bagaimana Ibu Sihan? Baik, terima kasih Bu Angel atas sarannya. Ya, baik. Ibu-ibu terima kasih atas semua pertanyaannya. Semoga jawaban dan saran dari saya dapat menangani masalah yang ibu-ibu keluhkan. Untuk selanjutnya, ibu-ibu yang hadir di sini bisa langsung menuju ke meja 5 untuk melakukan posyandu. Dan perlu diingat juga bahwa posyandu ini salah satu hal yang penting bagi anak ibu semuanya agar pertumbuhan dan perkembangannya bisa selalu terpantau. Bagaimana ibu-ibu menarikkan penyuluhan pada pagi hari ini? Jangan lupa saran dari Ibu Angelika tadi bisa segera diterapkan kepada anak-anak kita semuanya. Baik, untuk acara penyuluhan kali ini mungkin bisa dicukupkan sampai di sini. Nanti setelah ke meja 5 akan diberi bubur kacang hijau untuk para anak balita. Terima kasih kepada Bu Angelika karena telah menyempatkan hadir untuk memberikan penyuluhan di Desa Sukomulyo pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat dan dapat diadakan kembali di bulan-bulan selanjutnya. Terima kasih juga Ibu Kader dan Ibu Angelika yang telah mengadakan penyuluhan gizi balita yang sangat bermanfaat hari ini. Baik, karena penyuluhan gizi pada balita telah selesai, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.